Akhirnya dia menganggap ibunya ini kafir. Bahkan dia mengusir ibunya dari rumah, teman-teman. Kenapa? Karena gara-gara ikut kajian kelompok radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini kembali kami akan membahas tentang Ustadz Zainal Abidin yang lagi dan lagi dia lagi-lagi membodohi jemaahnya, membohongi jemaahnya, memasukkan pemahaman-pemahaman yang keliru ke dalam pemikiran jemaahnya. Jadi dalam salah satu kajian, Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi Al-Ngawuri ini ditanya oleh salah seorang jemaahnya. Jadi pertanyaannya itu begini, Ustadz, bagaimana jika ada orang tua yang melarang anaknya ikut kajian Salafi Wahabi, dan ibunya itu mengancam, kalau kamu tetap ikut kajian Salafi Wahabi, maka saya akan bunuh diri. Nah, ini pertanyaan dari jemaahnya. Maka yang mengejutkan teman-teman adalah jawaban dari Ustadz Zainal Abidin Al-Ngawuri ini. Yang mana jawaban dari Ustadz Zainal Abidin ini seakan-akan menyamakan kelompok-kelompok di luar Salafi Wahabi itu disamakan dengan kekafiran. Jadi Islam itu adalah Salafi Wahabi, sedangkan kelompok di luar Salafi Wahabi itu adalah kafir. Jadi seakan-akan jawabannya itu mengarah ke sana. Nah, ini naudzubillahi min dzalik kalau begini ya. Jadi betul-betul Ustadz Zainal Abidin ini membodohi jamaahnya, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video dari Ustadz Zainal Abidin Al-Ngawuri Al-Wahabi Al-Kuchluki. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin. Karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri, sama, Masya Allah. Ternyata Anda seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mas Asyiri idhasya kasyira. Jadi ibunya mengancam akan mogok makan sampai dia masuk kembali ke kafir. Nah, itulah tadi videonya, teman-teman. Jadi benar-benar mengejutkan. Seorang ustadz yang bergelar LC, tamatan Madinah katanya. Seorang ustadz yang banyak faham hadis katanya. Yang belajar Al-Quran hadis katanya. Yang selalu mengajak kepada Al-Quran dan hadis, tapi ternyata jawabannya sangat-sangat di luar nalar, teman-teman. Ajaran model apa itu? Bagaimana mungkin dia menyamakan kondisi jamaahnya ini dengan kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas itu berada di antara kafir, kufur dan iman. Ibunya mengajak kufur. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas memilih iman kepada Allah. Dan dia membiarkan ibunya mogok makan, bahkan hampir mati, gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak mau ikut ajakan ibunya. Karena memang dia diajak kafir, dia diajak kembali kepada kekafiran. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah memilih untuk masuk Islam, sudah memilih iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Ustadz Zainal Abidin Al-Wahabi Al-Kuchluki ini menyamakan kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kondisi jamaahnya ini. Yang mana jamaahnya ini hanya dilarang ibunya untuk ikut kajian Salafi Wahabi saja, bukan diajak untuk kafir. Ini bagaimana? Anda menyamakan kekafiran dengan kelompok di luar Salafi Wahabi. Ini kan namanya fatal, teman-teman. Dan lagi jamaahnya itu hanya ketawa-ketawa, manggut-manggut, senyum-senyum, pokoknya manut aja. Apa yang disampaikan oleh ustadz mereka manut aja, manggut-manggut aja. Ya memang dasar orang Wahabi nggak paham. Memang Wahabi ini sudah terdoktrin oleh ustadz mereka. Pokoknya yang terbaik, yang paling benar itu hanyalah Ustadz Salafi Wahabi. Dan apapun yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi itulah yang benar. Nah, inilah doktrin-doktrin yang telah dimasukkan ke dalam otak-otak jamaah Salafi Wahabi, teman-teman. Jadi pemikiran
Ustaz Zainal Abidin ini sangat radikal teman-teman. Sangat radikal. Karena secara tidak langsung dia mengatakan NU, Muhammadiyah, kemudian kelompok-kelompok Islam yang lainnya itu kafir. Sama dengan kafir. Sedangkan yang Islam, yang iman itu hanya Salafi Wahabi saja teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah teman-teman semua, nah mungkin kondisi ibu tadi, ibu seorang anak tadi itu sudah tahu tentang kesesatan Salafi Wahabi. Makanya dia melarang anaknya untuk ikut kajian Salafi Wahabi. Karena berbahaya jika anak sudah terpengaruh oleh ajaran Salafi Wahabi, ibunya pun bisa-bisa dikafirkan teman-teman. Dianggap kafir, dianggap najis. Saya ngomong begini bukan berdasarkan pemikiran saya sendiri, bukan berdasarkan pendapat saya sendiri, enggak. Karena memang pernah terjadi. Bahkan pernah videonya viral zaman dulu. Ya, pernah videonya viral. Yang mana videonya ini diviralkan oleh Kang Deddy Mulyadi, seorang konten kreator juga dari Jawa Barat. Jadi waktu itu beliau pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu ini menangis. Ibu-ibu ini menangis. Ditanya, "Kenapa kamu menangis wahai ibu?" Maka ibunya bercerita bahwasanya anaknya ini ikut salah satu kajian kelompok radikal. Kelompok radikal. Nah, beberapa hari setelah dia ikut kajian kelompok radikal ini, akhirnya dia menganggap ibunya ini kafir. Bahkan dia mengusir ibunya dari rumah teman-teman. Kenapa? Karena gara-gara ikut kajian kelompok radikal. Nah mungkin dengan sebab inilah sehingga ibu yang bertanya ini itu melarang anaknya ikut kajian. Karena gara-garanya ini dia takut anaknya itu menganggap dirinya kafir. Dan mungkin bisa saja ibunya diusir dari rumah teman-teman. Nah mungkin teman-teman Salafi Wahabi tidak percaya dengan cerita saya tadi, yang mana ada seorang ibu yang diusir oleh anaknya karena gara-gara ikut kajian kelompok radikal. Nah dalam video kali ini maka kami akan menunjukkan buktinya teman-teman. Kami akan menunjukkan videonya agar kalian tidak mengatakan saya ini fitnah. Nah langsung saja kita melihat video dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau didatangi oleh seorang ibu-ibu yang diusir anaknya karena gara-gara anaknya ikut kajian kelompok radikal. Nah ini dari videonya teman-teman. Kenapa ibu punya anak? Punya anak laki-laki. Berapa orang punya anaknya? Anak 4, yang satu di Lampung. Yang satu di Lampung udah rumah tangga. Sudah rumah tangga semua. Terus yang laki-laki yang bungsu. Umur berapa yang bungsu? Sudah umur 40-an sekarang. Terus? Kalau dia tahun 77. Ya dulu kan laki-laki saya sekali. Kalau Kaswara malah nggak disayang orang tuanya, saya sedih. Iya, Ya, ibu yang anak laki-lakinya sekarang di mana? Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya. Beda aliran apa sih? Salaman juga nggak mau. Wah, ibu dianggap nggak satu aliran, salaman nggak mau. Enggak. Tapi lebaran kemarin bisa salaman. Itu sampai 3 tahun baru sekali karena dimarahin sama kakak-kakaknya. Kok bisa gitu ya? Lah agama apapun kan ngajarin patuh sama orang tua. Enggak itu, sholawatan katanya ini. Oh ibu suka sholawatan? Sholawatan katanya nyanyi, terus enggak tahlilan, enggak yasinan. Oh itu bid'ah, nggak boleh. Sehingga hilang sopan santun sama orang tua. Oh jadinya ibunya nggak diakui sama dia sebagai ibu. Kok ada? Saya tuh dulu tuh nganggap bahwa ada kelompok, ada aliran yang sampai pada orang tuanya tidak mengaku, itu dikira oleh saya cerita politik. Karena waktu saya kan pernah ikut dia juga, nyuci kan pakai mesin cuci, punya saya nggak boleh dicampur. Oh, sampai baju ibu nggak boleh campur dia? Karena alirannya beda? Iya. Lo apalagi sama saya, Bu? Terus itu misalnya nyuci harus pakai ember khusus. Terus jemuran itu harus dipinggirin, ditampung. Jadi saya nggak ikut dia. Nah jelas ya. Jadi mungkin ibu dari seorang anak yang bertanya tadi itu takut, khawatir terhadap anaknya, terhadap pemahaman anaknya, sehingga dia melarang keras anaknya untuk ikut kajian Salafi Wahabi, sampai dia mengancam untuk bunuh diri teman-teman. Dan seandainya anak ini ikut pendapat Ustaz Zainal Abidin, bisa saja ibu dari anak ini mungkin dia bunuh diri teman-teman. Bunuh diri gara-gara ikut
pendapat dari Ustadz Zainal Abidin Al-Kuchluki Al-Wahabi tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga saja tidak terjadi. Dan semoga anaknya itu sadar ternyata ajaran salaf Wahabi itu adalah ajaran yang radikal, yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar.